Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di Double J. Gimana kabar teman-teman semua? Baik-baik saja ya, alhamdulillah. Kali ini kita kembali lagi menghibur Anda yang sepian, terutama Kesepian. Terutama jomblo. Pokoknya yang kesepian lah. Nah, banyak gitu ya. Kami di sini akan menghibur kalian selalu dengan berbagai konten-konten yang tentunya sangat tidak menarik ya, Mas. Tapi juga ada manfaatnya juga, Mas. Ada manfaatnya. Walaupun tidak menarik, tapi ada manfaatnya tapi juga. kita menyediakan konten yang bermanfaat. Betul sekali. Seperti halnya untuk malam hari ini, Mas. Seperti mati lampu. Wah. Oke. Goyang Sri. Oke. Kali ini akan membahas jokes lucu, bikin hari menyenangkan, cowok jadi hiburan. Cocok. Cocok. Wah, SD kayak lulus itu. Akan MI Mas, bukan SD, Mas. Oh iya deh. Jadi malam hari ini kita akan menyajikan konten yaitu jokes lucu yang mungkin bikin mood kalian menjadi lebih riang gembira. Betul sekali, Mas. Walaupun tidak bermanfaat, setidaknya bisa menghibur Anda dengan konten-konten kami gitu. Dan ini berasal dari mana, Mas? Berasal dari disimpuk Dari merdeka.com. 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 Oke, yang pertama, jangan panggil aku mantan, sebut saja aku alumni. Siapa tahu kita bisa reuni. Oh, siapa tahu kita bisa reuni. Mas ini setuju dengan statement itu atau tidak? Bisa jadi setuju, Mas. Bisa jadi ya, Mas. Kalau Anda sendiri gimana, Mas? Berarti ada harapan ya, Mas? Bukan harapan sih, Mas, bukan harapan. Gimana? Tapi kan lebih ke reuninya itu, Mas. Syukur besok gini. Ketika reuni. Oh, reuni. Gila anakku. Walah. Tapi yang dimaksud bukan itu, Mas. Gimana? Ya. Sebut saja aku alumni. Alumni kan enggak cocok dengan seorang mantan, Mas. Ya. Jadi reuni mungkin lebih ke arah balikan, Mas. Apakah itu Mas setuju dengan itu, Mas? Gimana ya, Mas? Udah. Jenok kono ngamuk. Mungkin lebih tepatnya ke alumni, Mas. Alumni. Karena alumni kan ada senang dan dukanya juga. Oh, oke. Bukan ketika sudah menjadi mantan itu harus dikatakan sebagai musuh kan. Oh, enggak. Kalau Anda sendiri gimana, Mas? Kalau saya menanggapinya seperti ini, Mas. Mungkin saya lebih ke arah balikannya, Mas, ya toh? Karena reuni itu maksudnya adalah balikan, dan alumni itu bukan suatu tadi seperti musuhan tadi. Iki lagi pembukaan bahas mantan, lo kayak ngajar Nana. Karena dari awal sudah menyajikan alumni. Kalau di SMA bisa alumni kan nganu, Mas, sok garang. Iya, garang asem. Garangan. Selanjutnya, jika kamu pikir kamu terlalu kecil untuk menyambut perbedaan, untuk membuat baleni deh. Nah, jika kamu pikir kamu terlalu kecil untuk membuat perbedaan, cobalah tidur dengan nyamuk. Oh, apa sih? mungkin gini, Mas. Jika kamu pikir kamu terlalu kecil untuk membuat perbedaan. Oh, gini, Mas. Jadi sekarang bisa kita ambil contoh ya, Mas. Kita ambil contoh. Kan sekarang lagi maraknya dengan dunia YouTuber, membuat YouTube, akun-akun YouTube. Nah, dengan kreatifnya masing-masing. Dan sekarang itu lagi trendingnya permusikan, dunia permusikan. Nah, jadi ada salah satu seorang mungkin kepengen dengan caranya berbeda. Oke. Tapi tidak memiliki inovasi lain. Oh. Dia pengen tertarik seperti yang sudah viral, tapi tidak punya skill gitu. Tidak punya skill. Jadi oleh karena itu cobalah
mendekat dengan orang yang lebih rendah dahulu baru ke orang yang lebih tinggi. Kadang kita hanya melihat kesuksesan seseorang tanpa melihat perjuangannya. Betul, prosesnya. Itu prosesnya. Itulah sifat manusia, Mas. Mie saja suka yang instan. Suka yang instan. Iya, nggak mau buat mie sendiri pakai tepung, pakai minyak sendiri, kan gitu sifat. Tapi mie instan belum bisa dikatakan instan loh, Mas. belum bisa. Belum bisa dikatakan instan karena masih harus merebus dahulu, menyajikan dahulu, menyendok, Iya. memakan dahulu. Nah, gitu. Aku terjebak antara aku harus nabung dan aku cuman hidup sekali. Oke, ini biasa ya. Biasa kita lakukan. Biasa kita lakukan. Iya. Aku pengen nabung untuk masa depan. Tapi aku ketok kok sepatunya apa? Hidup cuma sekali, ya itu cool. Hidup cuma sekali, terus buat apa beli gitu kan? Kadang kan gitu, ada yang gitu. Terus yang jadi pertanyaan. Jadi inti dari inti. Yaitu antara menabung dan tidak itu sama-sama kuat keinginannya. Sisi lain kita menabung untuk masa depan, tapi di masa sekarang kita mengingat hidup cuma sekali. Betul. Jangan disia-siakan. Betul sekali. Mungkin ini menurut saya, Mas. Carilah uang sebanyak-banyaknya seolah-olah Anda akan menguasai dunia ini. Dan jangan lupa beramallah sebanyak-banyaknya seakan-akan besok Anda akan meninggal dunia. Wah, subhanallah. Karena hanya amal. Maksudnya gimana, Mas? Oh mantan kekasihku. Nah, maksudnya amal ibadah kita. Amal ibadah. Iya, enggak amal yang lain. Aku boleh nyanda loh, Kang. Bahaya soalnya. Oke, lanjut. Boleh. Tubuh lapar makan Indomie, hati tenggelapar cinta pun bersemi. Ini seperti pantun ya, Mas. Tunda lapar makan Indomie, hati menggelepar, cinta pun bersemi. Elah, gitu ya. Ini lebih ke pantun ya, Mas. Lanjut. Hidup itu seperti sebuah acara televisi yang sangat panjang tanpa remote control. Troll ya, Mas, ya bahaya itu. Hidup itu panjang sepanjang punya, Mas. Thank you. Kalau punyanya itu gimana sih itu, Mas? Hidup ini Seperti sebuah televisi sangat panjang. Oh, berarti gini, Mas. Mas pernah lihat sinetron? Nah, itu tapi dalam teks ini itu tidak ada iklan di dalamnya. Jadi sinetron itu sampai 1000 episode seperti itu Kang Haji Naik Bubur. Itu dulu kan sampai 1000 episode. Tapi dalam teks ini tidak ada iklannya. Jadi panjang terus. Terus dari intinya apa, Mas? Ya, intinya adalah hidup itu seperti kita hidup abadi, Mas. Dan tidak ada yang mengontrolnya. Yang bisa mengontrol kita adalah keimanan kita. Betul sekali. Mungkin bisa jadi ya. Ini menurut pandangan saya, mungkin bisa jadi di samping menurut acara televisi itu mungkin gini. Ketika ada sebuah acara televisi itu kan sudah direncanakan terlebih dahulu. Kita juga pun begitu, sudah direncanakan tapi alhasil mungkin ada yang sebagian belum tercapai dan ada sebagian juga yang sudah tercapai. Mungkin gitu ya, Mas. Seperti itu ya. Sapi lah. Sapi. Lanjut, Mas. Lanjut. Ya, dan terakhir, jika dengan menyakitiku kamu dapat duit banyak, lakukanlah. Habis itu duitnya bagi 2. Boleh. Boleh. Tapi jika seperti itu apakah Anda setuju, Mas, dengan menyakiti diri Anda? Entah menyakiti hati atau menyakiti alat vital Anda. Kalau saya tidak setuju, Mas. Dengan atas dasar harga diri, Mas. Harga diri itu sangat mahal, walaupun sering kita buang ketika membuat konten. Ya. Itu demi apa?
demi pemirsa. Pemirsa Double J. Oleh karena itu, tonton terus Double J. Oke, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Motivator dari pembicara tak dapat membuatku rajin bekerja, hanya cicilan dan tagihan yang mampu. Motivator dan pembacaan, pembicara dapat membuatku rajin bekerja, tapi cicilan dan tagihan yang mampu. Oke, apakah itu realita, Mas? Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau menurut Anda gimana, Mas? Kalau menurut saya ya 50-50, Mas. Saya memang suka mendengarkan berbagai motivator yang ada, terutama di media sosial zaman sekarang, Mas. Banyak sekali motivator seperti ini, Mas. Jika kalian ingin sukses, jika kalian ingin bahagia, carilah relasi sebanyak-banyaknya. Carilah teman, carilah kewibawaan, carilah karakter, sehingga kamu akan menjadi orang sukses. Betul sekali. Karena yang membuat kita sukses adalah ya usaha kita, kerja keras kita, tetapi juga dengan diimbangi dengan berdoa. Betul. Usaha tanpa doa namanya endok. Doa tanpa usaha namanya juga endok. Nah itu ya membagikan mood juga sih para motivator, cuma tidak sesuai, tidak segampang realita yang diomongkan. Jadi intinya saya 50-50 lah. 50-50 ya. Kadang saya termotivasi dengan omongan beliau, para motivator. Kadang juga saya bilang, omong-omong tok. Banyak mengimbangi antara ucapan motivator dengan perilaku kita seperti itu. Manusia boleh berencana. Berencana KB. Betul sekali. Anjay. Tapi saldo juga yang menentukan. Wah, ini kembali ke era-era penjajahan, Mas. Era milenial, Mas. Era-era zaman-zaman lalu, Mas. Seberat apapun, sekerja keras kita membangun sebuah apa itu tadi? Rencana. Tetapi tanpa didasari dengan cuan, tanpa didasari dengan saldo tabungan, is very hard. Seperti halnya dalam merencanakan sebuah hubungan, Mas. Hubungan lagi ya, Mas. Wah, kita pernah berangan-angan, Mas, dengan katakanlah itulah pokoknya berangan-angan. Nah, seperti zat-zat tuh. Dan wah, ketika kita nanti sudah besar, ya, kita menikah nih untuk beberane ya tetap saja saldo itu harus mengimbangi untuk menjaga keberlangsungan ya sebuah. Tapi pernah nggak sih, Mas, ketika Anda sudah merencanakan sesuatu dengan matang tapi hasilnya mengecewakan atau belum tersampaikan hingga saat ini, Mas? Ya. Rencana yang pernah Anda buat? Ya, rencana seperti itu sudah sering saya lakukan, Mas. Salah satunya enggak masuk itu maksudnya. Seperti ini, Mas, kita membuat sebuah konten. Nah, kita sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Tuku alat sampai tekan Jayapura. Iya, hutan Brengos dan juga iya, hutan yang barangkali setiap bulan dicukur itu juga. Maksudnya hutan penebangan hutan liar itu bahaya. Hutan sangat dilindungi, harus kita sendiri yang menebangnya, bahaya. Itu kan apa ya? Apa hubungannya, Mas? Hubungannya adalah inti. Nomor 3, inti dari inti yaitu adalah untuk menuju tujuan yang kita inginkan juga harus diimbangi dengan saldo di tabungan. Woi, what's in the day? Selanjutnya yang keempat, manusia itu emang susah nyalain diri sendiri. Leher pegel dibilang salah bantal. Salah bantal. Manusia suka menyalahkan diri sendiri. Menyalahkan diri sendiri. Salah ya itu.
Maksudnya gimana? Dia menyalahkan bantalnya, salah bantal. Dia tidak menyalahkan diri sendiri. Wah, itu sifat manusia tidak mau mengakui kesalahannya, Mas. Itu yang paling susah ya. Nah betul, karena nomor 4 tadi kan menyebutkan bahwa susah menyalahkan diri sendiri. Terus nganu Mas, apa ya, ketika kita pup, kalau orang-orang Jawa biasanya kan dulu pernah dengar kalau WC duduk itu marahi bisulan atau apa gitu. Duduk bikin bisulan. Bikin bisulan itu kan menyalahkan WC duduknya, bukan menyalahkan dirinya. Itu sifat manusia, suka menyalahkan orang lain seperti itu. Terus ada lagi salah satunya itu ketika sedang flu, itu kan juga kadang manusia menyalahkan musimnya, Mas. Musim penghujan, ini musimnya orang flu ya. Di sisi lain orang itu sendiri tidak bisa mengontrol kesehatan diri umbe es terus begadang seperti yang kita lakukan bedino. Untuk apa? Untuk menyajikan konten yang bermanfaat. Iya. Hanya menghibur Anda. Konyolan ya, bahaya masih. Konyolan kami, tapi juga ada seberkas sinar ya. Wah. Seberkas motivasi. Ilmu-ilmu yang dapat Anda serap. Otak kecil. Karena kita memiliki otak yang lebih besar, karena IQ kita di atas rata-rata, Mas. Ya. Oleh karena itu tetap tonton nanti double J. Promosi itu. Oke, selanjutnya. Mungkin kamu perlu makan make up biar kamu bisa cantik dari dalam juga. Wah. Ini menyindir kaum hawa, Mas ya, karena zaman sekarang tidak bisa dipungkiri kaum hawa itu lebih suka yang luarnya glowing ya. Untuk siapa itu loh maksudnya, ketika jalan di luar glowing. Nah. Ya, tapi dalamnya Dalam yang mana nih, Mas? Dalam yang mana dulu? maksudnya sifatnya mungkin iya ya, saya tidak bisa menjustifikasi. Kadang kan ada perempuan berhijab terlihat soleh tetapi di dalamnya sangat hyper sehingga ingin menguasai seluruh laki-laki, itu juga bisa. Jadi cantik luar dalam, Mas, itu sangat diperlukan istimewa. Di era zaman sekarang, sangat jarang sekali, Mas. Karena mungkin bisa jadi gini, Mas, di pikiran, di benak para kaum hawa itu pikirannya untuk menarik lawan jenis. Karena sekarang kan emang di zaman milenial, iya, serba putih. Jadi untuk kaum hawa dapat julukan manuk empret kaji. Manuk empret kaji. Agak paham, Mas, manuk empret kaji. Enggak paham. Gak. Nanti bisa digambarin di pojok ya. Pojok. Dhuwur. Lanjut. Selanjutnya. Hidup ini singkat, tersenyumlah selagi kamu masih memiliki gigi. Hidup ini singkat. Kalau kamu sudah tidak punya gigi, mungkin ya banyak sekali yang minder sehingga guyu kamu. Pasti kalau ingin tersenyum kan nggak cocok ya ke sana. Coba kalau bayangin dulu kalau tidak punya gigi tapi ingin mencoba untuk tersenyum lebar, terus gimana rasanya? Rasanya seperti mbah-mbah ya. Tapi ya ada juga kaum muda yang sudah tidak punya gigi karena mungkin kecelakaan. Nah, itu kalau kalian ingin tersenyum, tersenyumlah, Mas. Tertawalah karena itu adalah diri kamu sendiri. Betul. Harus percaya diri seperti Karena itu. dengan tertawa itu mungkin bisa menghalau zat-zat radioaktif. Terutama kestresan dalam diri Anda semua. Betul sekali. Tertawalah selagi Anda memiliki gigi. Iya. Dan pemikiran yang tidak punya gigi, Mas, ketika tertawa kok lucu, pemikiran itu dibuang jauh-jauh. Barangkali pemikiran itu memang benar. Oke ya. Nyata, Mas. Oke, nyanda. Next. Lanjut. Lanjut. Jodoh memang enggak kemana,
tapi saingannya di mana-mana. Wah, sih jodoh lagi. Bener juga sih. Bener. Karena ada juga saya pernah dengar itu manusia diciptakan memiliki apa ya? 7 jodoh. Ya toh? Itu dalam bukunya siapa? I don't know, cuma dengar kabar burung puyuh. Ya, jadi 7 jodoh itu silahkan kamu dipilih. Ya. Barangkali kan untuk apa sih mas? Ya, paling tidak 7 jodoh itu adalah Dapat semua. enggak, maksudnya stok untuk kamu. Nah, tapi kan kita sebagai manusia kadang terlena. Kakek milih orang rabi-rabi sih dan. Kalau milih semua gimana tuh? Hah? Kalau milih semua. Kalau milih semua ya di dalam ajaran Islam nggak boleh mas. 7 itu nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh. Maksimal itu 4. Maksimal 4 yang 4 siji kan angel 4 itu. gitu ya. Ya. Kalau menurut saya pribadi, jodoh memang nggak kemana. Itu mungkin menurut pandangan buku catatan tentang Sutarma. Bener ketika ada seorang yang melakukan pergenjatan. Kan ini bola. Ketika seorang melakukan apa? Mantap. Bisa dibilang hubungan dalam percintaan, perbucinan. Tapi haram, stay halal berarti. Ngono anu zakir naik. Oh Allah the Almighty, Allahu Allah. Nah, itu seringkali punya pikiran, oh ini mungkin jodoh saya. Jodoh saya. Tapi di sisi lain orang tersebut tidak sempat atau tidak sampai memikirkan bahwa Kamu itu jodohnya. betul Iya. bisa jadi dia itu sedang mengamankan jodoh orang lain, Oh iya seperti itu. menjaga jodoh orang lain. Iya. Sudah pernah seperti itu mas? Bisa jadi. Saya sudah mas ya. Berapa kali mas? Cukup 1 kali karena sudah sold out. Inisial. Inisial ya di sana lah. Mungkin. Oh, no. Omongannya. Lanjut mas. Terus, Mimpi adalah jawaban hari ini dan pertanyaan untuk hari esok. mimpi adalah jawaban hari ini. Pertanyaan untuk besok. Maksudnya? Belum nyata mas. Belum. Mimpi adalah jawaban hari ini dan pertanyaan untuk hari esok. Oh, mimpiku jawabanmu. Jadi selama ini kita mencari jawaban hanya terrealisasi di dalam mimpi, mas. Realitanya itu ini pertanyaan untuk besok, masih jadi pertanyaan. Jadi kita mungkin bermimpi setinggi langit, tetapi kenyataannya seperti ya masih dipertanyakan seperti itu. Jadi karena itu oke lah kalian bermimpi setinggi-tingginya, tapi jangan lupa untuk istiqomah, berusaha semaksimal mungkin untuk agar mimpi Anda tetap Terjaga. patuhi protokol. Oke. Lanjut. Jangan mau dipanggil say. Saya Bisa jadi itu bukan sayang tapi syaiton. Wah. itu sebutan bagi kaum perbucinan. Tapi biasanya itu yang dilakukan kaum Hawa, mas. Kaum Hawa. Masa calon saya. Saya. Berarti kaum Hawa kepada kaum kebanyakan saat ini. saya ada sih ya. Ada sebagian. Ada, tapi saya dengar rata-rata sih kaum Hawa ke kaum Hawa. Jadi itu mungkin adalah atau akrab tapi bilangnya dalam arti syaiton. Syai akan ku kau. Seperti itu, mas. Kalau Anda pribadi dulu gimana? Ketika masih menjalin hubungan inisial Mas. Ya seperti itulah, mas. Ya. panggilan Dengan panggilan anu, mas. Pak Eman. Ya. Abi Umi. Oke. Jangan lupa ya. Abi. Lanjut. Biarpun katanya enggak higienis, tapi makan di pinggir jalan masih jauh lebih sehat daripada makan di tengah jalan.
mau makananmu dari restoran bintang 5, kalau makan tengah jalan ngan dalan Pantura itu ya Tidak sehat. tidak sehat, bahaya. Itu bisa sampai ke ICU. Iya, ICU. Rumah sakit terdekat. Itu Masuk dari nomor 11 ini gimana Mas? kita diajarkan untuk berusaha untuk menjadi pribadi yang sederhana, Mas. Ya. Tidak harus mencari perhatian dengan makan di tengah jalan. Ya, itu kan caper, Mas. Nah, mungkin filosofinya itu adalah contoh ketika kita makan di suatu tempat yang elit, nah kita posting cedet. Nah, itu minta diperhatikan. Nah, seperti itu. Dan itu jauh dari kata sederhana. Apakah kamu pernah melakukan itu? Mungkin tidak pernah Mas. Saya pernah, Mas. Itu ya mungkin kalau pengalaman Anda itu yang Anda sebut dengan elit itu seperti apa Mas? Elit, saya itu pernah di suatu restoran, Mas. Restoran itu ada tiker dengan alas daun pisang. Dan restoran itu dibuat di tengah-tengah di tengah-tengah kebun tebu. Seperti itu, Mas. Itu elit sekali, Mas. Sangat privacy. Ya, sangat elitnya. Dengan Dua orang ya. melakukan Dalam ngaji kitab ini ya. di tengah Mas. Ya, menikmati naturally ya, keindahan alam seperti itu. Mungkin cukup sekian konten pada malam hari ini. Ambil saja hikmah dari pembahasan kita kali ini. Iya. Terus Dan juga tetaplah semangat dan juga tonton terus Double J. Dan jangan lupa tersenyumlah selagi Anda masih memiliki gigi. Iya. Oke. Cukup sekian. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.